Ini adalah dunia yang luar biasa indah di mana saya dan Anda menjadi bagiannya. Dan perjalanan kita di dalamnya seharusnya menjadi petualangan yang luar biasa, bukan sesuatu yang monoton. Kita diciptakan untuk merasakan dan menikmati segala hal baik yang ditawarkan kehidupan. Anda adalah mahakarya Tuhan, diciptakan untuk berhasil dan mencapai hal-hal besar. Sayangnya, tidak semua orang melihat dunia atau kehidupan mereka sendiri dengan cara ini. Beberapa orang menganggap hidup itu sulit dan kejam, terus-menerus berjuang untuk mendapatkan cukup uang atau mempertahankan hubungan yang sehat. Mereka tampak seperti terjebak dalam roda yang berputar tanpa akhir, selalu berlari tetapi tidak pernah benar-benar maju. Mereka tidak meluangkan waktu untuk menghargai apa yang mereka miliki atau melihat keindahan dunia di sekitar mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membedakan para pemenang dari kebanyakan orang? Saya pernah. Setelah lebih dari 25 tahun melakukan penelitian, saya menemukan bahwa para pemenang menyadari sesuatu yang istimewa dalam diri mereka, yang kita sebut sebagai diri yang lebih tinggi. Diri yang lebih tinggi ini mengandung gambaran kesempurnaan yang selalu berusaha untuk terwujud dalam bentuk yang luar biasa. Ketika seseorang yang sukses ingin mewujudkan impiannya, ia mengakses kekuatan dari diri yang lebih tinggi ini. Dengan cara ini, mereka tidak hanya merencanakan dan melakukan perubahan besar dalam hidup mereka sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka. Pikirkan tentang Thomas Edison, dia merevolusi seluruh dunia. Alexander Graham Bell menyatukan orang-orang, memungkinkan kita saat ini untuk menekan beberapa tombol dan berbicara dengan seseorang di sisi lain planet ini. Wright bersaudara membawa kita lebih jauh lagi, memperkenalkan kita pada cakrawala baru dan mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Saat ini, tidak ada tempat yang tampak mustahil untuk dijangkau. Kita dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer hanya dalam beberapa jam. Misalnya, saya bisa memimpin seminar di Halifax, Nova Scotia, suatu hari, lalu keesokan harinya berada di Australia bekerja dengan David Walsh. Dan jika saya mau, saya bisa naik pesawat ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk berkolaborasi dengan Jit Singh Peter keesokan harinya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa inovasi dari Bell, Edison, Wright bersaudara, dan banyak pemikir brilian lainnya. Kenyataannya adalah bahwa Anda dan saya juga memiliki potensi untuk menjadi seperti mereka. Anda mungkin berpikir, tidak, saya bukan seperti mereka. Tetapi sebenarnya, kita memang seperti mereka. Kekuatan kreatif dan transformatif yang ada dalam diri mereka juga ada dalam diri kita. Perbedaannya terletak pada cara kita memandang diri sendiri, kesadaran kita akan potensi yang lebih tinggi dalam diri kita dan, mungkin, hasil yang telah kita capai. Siapapun yang telah meneliti tentang potensi manusia akan dengan cepat menyadari bahwa potensinya tidak terbatas. Anda telah diberkati dengan kemampuan mental yang sama seperti yang dimiliki oleh para penemu hebat seperti Bell dan Wright bersaudara. Kekuatan yang mengalir dalam diri mereka juga mengalir dalam diri Anda. Sekarang, setelah Anda menyadari hal ini, Anda dapat mulai menciptakan impian luar biasa dalam pikiran Anda. Dan dengan mengikuti panduan dalam program ini, Anda akan belajar bagaimana mewujudkannya menjadi kenyataan. Dengarkan program ini sesuai instruksi dan lakukan latihan-latihannya. Ini akan membantu Anda mengembangkan apa yang disebut sebagai citra pemenang. Ilmu pengetahuan dan psikologi telah mengidentifikasi bahwa penyebab utama kesuksesan atau kegagalan dalam hidup adalah citra diri internal seseorang. Citra diri ini mengendalikan hidup kita dengan kepastian yang sama seperti otak mengendalikan detak jantung. Untuk mencapai kesuksesan dan pencapaian dalam hidup, Anda harus membentuk kembali citra diri ini. Membangun citra seorang pemenang berarti mengubah hidup Anda sendiri. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa citra diri yang Anda miliki, cukup perhatikan berbagai aspek dalam hidup Anda. Hasil yang Anda capai, hubungan Anda, pendapatan Anda, posisi Anda di tempat kerja, jenis bisnis yang Anda jalankan, dan bahkan penampilan Anda. Semua ini mencerminkan citra diri internal Anda. Ketika kita mengubah citra ini, segala sesuatu di sekitar kita mulai berubah. Kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang adalah mencoba mengubah faktor eksternal, seperti pendapatan, jabatan, atau bisnis, tanpa terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, apa gunanya membuat janji-janji besar jika orang yang sama yang akan menepatinya? Mencoba mengubah hasil eksternal tanpa mengubah dasar internal sama sia-sianya dengan mencoba mengubah pantulan di cermin tanpa mengubah objek yang dipantulkan. Namun, inilah yang dilakukan banyak orang. Mereka berusaha mengubah dunia luar tanpa terlebih dahulu mentransformasi dunia dalam diri mereka. Pada tahun 1903, James Allen menulis sebuah buku kecil yang luar biasa. Dalam bukunya, ia menyampaikan sebuah kebenaran mendalam. Pikiran adalah kekuatan mutlak yang membentuk dan menciptakan.
Manusia adalah pikirannya, dan dengan menggunakan alat berpikir, ia dapat membentuk apapun yang diinginkannya, membawa 1000 kebahagiaan atau 1000 penderitaan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan dalam hati pada akhirnya akan terwujud dalam kenyataan kita. Dunia di sekitar kita hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Dalam program ini, kita akan belajar bagaimana mengubah citra diri ini dan membangun citra diri seorang pemenang. Untuk melakukannya, kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Pertama, kita sedang berurusan dengan pikiran kita, dan pikiran bekerja melalui gambar. Tantangannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat pikiran secara langsung, yang dapat menyebabkan kebingungan saat mencoba memahaminya. Oleh karena itu, kita perlu membuat representasi dari pikiran agar lebih mudah dipahami. Ini seperti kisah seorang anak di sekolah yang sedang menggambar. Gurunya bertanya, "Apa yang sedang kamu gambar?" "Saya sedang menggambar-gambar Tuhan," jawab anak itu. "Tapi tidak ada yang pernah melihat Tuhan," kata gurunya. "Ketika saya selesai menggambar, semua orang akan melihatnya," jawab anak itu dengan percaya diri. Sama seperti anak itu, kita akan menciptakan gambaran untuk mewakili pikiran. Bayangkan sebuah lingkaran besar yang mewakili pikiran Anda, lingkaran kecil yang mewakili tubuh Anda, dan garis di bawahnya yang melambangkan perilaku dan hasil Anda. Sekarang, kita membagi lingkaran besar menjadi 2 bagian, memisahkan pikiran sadar dari pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah bagian yang berpikir dan menyerap informasi, tetapi bukan bagian yang mengendalikan perilaku Anda. Yang benar-benar mengendalikan tindakan Anda adalah pikiran bawah sadar, tempat citra diri Anda tersimpan. Citra diri ini terbentuk selama bertahun-tahun dan secara langsung memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat serta setiap hasil yang Anda capai. Bayangkan pikiran bawah sadar seperti autopilot dalam pesawat. Misalnya, sebuah pesawat lepas landas dari New York ke Jakarta dengan jalur penerbangan yang telah diprogram sebelumnya. Setelah pesawat mengudara, pilot mengaktifkan autopilot, yang menjaga pesawat tetap pada jalur yang telah ditentukan. Demikian pula, citra diri bawah sadar Anda menentukan arah hidup Anda. Jika kita ingin mengubah tujuan hidup kita, kita harus menyesuaikan pemrograman ini. Misalnya, pesawat tersebut ditujukan untuk Jakarta, tetapi di tengah perjalanan, ia menghadapi badai dan keluar dari jalurnya. Autopilot akan mendeteksi penyimpangan ini dan menyesuaikan arah menggunakan sistem navigasi. Ia akan menyesuaikan tenaga mesin dan posisi sayap untuk membawa pesawat kembali ke jalur yang benar. Akhirnya, pesawat tersebut akan mencapai tujuannya, Jakarta. Dengan cara yang sama, ketika kita memprogram ulang citra diri kita mulai mengoreksi arah hidup kita. Proses ini memungkinkan kita untuk mencapai kesuksesan dan meraih tujuan yang kita impikan. Sama seperti citra diri kita di dalam alam bawah sadar, ia bekerja seperti pilot otomatis. Misalnya, bayangkan seorang penjual yang citra dirinya telah diprogram untuk menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 10 miliar 200 juta rupiah. Bahkan jika ia mengalami minggu yang luar biasa dan memperoleh sekitar 3 miliar rupiah, citra dirinya akan menyadari bahwa ia telah keluar dari jalurnya dan mengaktifkan mekanisme internal, sistem saraf, yang menyesuaikan perilakunya agar tetap selaras dengan tujuan awalnya. Pada akhir tahun, ia akan mencapai jumlah yang telah diprogram dalam citra dirinya, bahkan jika ia mengalami beberapa minggu yang luar biasa di sepanjang perjalanan. Hal yang sama terjadi pada seorang siswa yang citra dirinya mendefinisikan nilai rata-rata sebesar 5 di sekolah. Jika orang tua atau gurunya meningkatkan tekanan, ia mungkin mendapatkan nilai 8 dalam satu ujian tertentu. Namun, nilai ini tidak selaras dengan citra dirinya. Mekanisme internalnya akan mendeteksi penyimpangan dan menyesuaikan pola perilakunya hingga ia kembali ke rata-rata 5. Jika kita ingin siswa ini secara konsisten mendapatkan nilai 8, atau jika kita ingin penjual tersebut meningkatkan pendapatannya, maka citra diri mereka harus diubah. Langkah pertama dalam mengubah citra diri ini adalah bermimpi. Bebaskan imajinasi Anda dan jelajahi kemungkinan baru. Contoh yang menginspirasi adalah insinyur Jerman, Karl Benz. Ia memulai dengan sebuah fantasi yang kemudian ia ubah menjadi kenyataan. Pada Januari 1886, ia mematenkan kereta bermotor Benz, menandai dimulainya era mobil. Sebelum mengubah fantasinya menjadi teori, dan kemudian menjadi kenyataan, Benz harus mengajukan pertanyaan mendasar kepada dirinya sendiri. Pertanyaan yang sama yang harus diajukan oleh siapapun yang ingin mewujudkan visinya. Ia harus bertanya pada dirinya sendiri secara langsung, apakah saya mampu melakukan ini? Ia tampaknya memiliki hubungan intuitif dengan dirinya yang lebih tinggi, gambaran ideal dari kesempurnaan batinnya, dan melihat dirinya sebagai seseorang yang benar-benar mampu mengubah visinya menjadi kenyataan.
Ia pasti sangat berani, karena pada saat itu belum ada kereta tanpa kuda. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah saya bersedia? Ia harus merenungkan, apakah saya bersedia menghadapi ejekan yang akan saya terima? Apakah saya bersedia menerima kegagalan? Dan ia menjawab dirinya sendiri, ya, saya bersedia. Dengan tekad untuk membayar harga demi mewujudkan mimpinya, ia menghadapi cemoohan. Bahkan rekan bisnisnya menganggapnya gila, sehingga ia harus mencari mitra yang lebih selaras dengan visinya. Untuk menghindari pandangan kritis, ia bekerja di malam hari, menyembunyikan proyeknya sambil menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ia seringkali harus mendorong kembali ciptaannya ke titik awal, tetapi ia tidak pernah meragukan kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Ketika mesin luar biasa Benz menyelesaikan perjalanannya yang pertama, setiap denyut mesin beresonansi di dalam hati sang pengemudi. Setiap putaran roda membawanya lebih dekat ke impian yang dulunya hanyalah sebuah fantasi. Jika Anda ingin mengubah impian Anda menjadi kenyataan, Anda harus menempuh jalur yang sama seperti yang dilalui Benz. Proses ini membutuhkan keberanian, tekad, dan ketahanan terhadap perlawanan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mampu mewujudkan impian saya? Bisakah saya benar-benar mencapai apa yang saya bayangkan? Jika jawabannya, ya, sadari bahwa ada kekuatan besar di dalam diri Anda. Namun, pertanyaan berikutnya sangat penting. Apakah saya bersedia? Anda tidak akan tahu sebelumnya tantangan apa yang akan Anda hadapi. Ejekan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Anda mungkin harus mengubah lingkungan Anda, membangun kembali diri Anda, atau menghadapi pengorbanan yang tidak terduga. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengubah fantasi Anda menjadi kenyataan, Anda harus bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Saat Anda mengatakan, ya, saya bersedia, Anda menciptakan teori Anda sendiri. Itu adalah titik awal perjalanan Anda. Jika selama proses penciptaan ini ada batu yang menghalangi jalan Anda, jangan khawatir, saya ada di sini untuk membantu Anda melewatinya. Sebelum Anda bisa mengubah fantasi menjadi kenyataan, pertama-tama Anda harus menjadikannya sebagai sebuah teori. Untuk itu, ada beberapa ujian yang harus Anda lalui. Langkah pertama adalah bertanya pada diri sendiri, apakah saya mampu melakukan ini? Apakah saya benar-benar bisa mengubah fantasi saya menjadi kenyataan? Seringkali, ketika kita tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, kita cenderung percaya bahwa kita tidak bisa melakukannya. Namun, itu hanyalah ilusi. Kebenarannya adalah, Anda bisa melakukannya. Anda dan saya mampu mencapai apapun karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Sebagai makhluk spiritual, kita memiliki potensi yang tidak terbatas. Segala sesuatu mungkin terjadi. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah kita mampu, tetapi bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Pikirkan hal ini. Kadang-kadang, jalan yang paling jelas bukanlah satu-satunya atau bahkan yang terbaik. Mungkin terlihat bahwa satu-satunya cara untuk menaiki tangga adalah dengan menaikinya satu persatu. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Mungkin Anda bisa melewatinya dari bawah atau dari samping. Demikian pula, hambatan yang kita temui di sepanjang jalan seringkali hanyalah ilusi yang menciptakan keraguan dalam pikiran kita. Jika Anda memahami bahwa setiap hambatan hanyalah sebuah ilusi, seperti tangga itu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu membatasi diri. Beberapa hambatan mungkin sudah bisa Anda hindari, beberapa lainnya bisa Anda atasi, atau Anda bisa menemukan cara kreatif untuk menghadapinya. Yang paling penting adalah mengingat bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melakukan segalanya. Jadi, singkirkan pikiran bahwa mungkin Anda tidak mampu. Anda sepenuhnya mampu mewujudkan apapun yang Anda inginkan, mengubah fantasi menjadi kenyataan, seperti yang dilakukan oleh Edison atau Carl Benz. Sekarang, pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah saya bersedia? Apakah saya bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai impian saya? Jika jawaban Anda adalah ya, maka pada saat itu juga, Anda mulai mewujudkan teori Anda dan memasuki jalur yang benar. Mulai dari titik ini, semuanya tergantung pada tindakan dan tekad Anda. Mari kita rekap apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Pertama, kita menciptakan fantasi kita. Kemudian, kita mengakui bahwa kita mampu mewujudkannya. Selanjutnya, kita memasuki tahap saya bersedia. Sekarang, kita memiliki teori, impian, dan gambaran kemenangan yang terbentuk dalam pikiran sadar kita. Langkah berikutnya adalah menanamkan gambar ini dengan kuat dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga ia berakar dengan baik. Ini akan mengubah perilaku kita dan, sebagai hasilnya, mengubah pencapaian kita.
Tujuan kita adalah menanamkan gambaran kemenangan ini ke dalam harta karun alam bawah sadar kita. Untuk itu, ingat hukum pertama dalam pembelajaran, pengulangan. Gunakan program ini setiap hari, berulang kali, selama 90 hari. Pada awalnya, mungkin ini tidak terasa terlalu berarti, tetapi saya sarankan Anda meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap hari, lebih baik di jam pertama setelah bangun tidur atau sebelum tidur, untuk menonton video ini. Jadikan ini kebiasaan harian selama 90 hari tersebut. Anda akan mulai menyadari bahwa poin-poin penting akan secara otomatis terekam dalam pikiran Anda, dan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Selain itu, saya merekomendasikan untuk mengunduh versi audio dari program ini. Hapus rekaman lain dari mobil Anda dan dengarkan hanya audio ini setiap kali Anda mengemudi. Seiring waktu, Anda akan bisa mengikuti isi program ini dengan mudah, bahkan bisa menebak kata berikutnya sebelum diucapkan. Gagasan-gagasan ini akan menjadi bagian dari cara berpikir dan gaya hidup Anda. Sementara itu, praktikan visualisasi. Bayangkan diri Anda mengalami hal-hal yang ingin Anda capai, rumah yang Anda impikan untuk ditinggali, bisnis yang ingin Anda bangun, posisi yang Anda dambakan, atau pendapatan yang ingin Anda raih. Anda juga bisa membayangkan liburan yang ingin Anda jalani. Kuncinya adalah melihat semua ini dengan jelas dan mendetail. Tidak cukup hanya menonton video atau mendengarkan rekaman audio secara rutin. Luangkan setidaknya 20 menit, 3 kali sehari, untuk benar-benar membersihkan pikiran Anda, menghilangkan gangguan, rileks secara mendalam, dan membayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda impikan. Lihatlah diri Anda sebagai pribadi yang sukses seperti yang Anda inginkan. Biarkan gambaran kuat ini meresap ke dalam setiap sel tubuh Anda dan menjadi bagian dari diri Anda. Masukkan emosi yang nyata ke dalam visualisasi ini. Pikirkan bintang film legendaris seperti George C. Scott, Katharine Hepburn, dan Peter O'Toole, yang semuanya adalah pemenang Academy Award. Mereka tidak hanya berakting, mereka sepenuhnya menjalani peran yang mereka mainkan. Dengan cara yang sama, ketika Anda membayangkan kehidupan yang Anda inginkan, izinkan diri Anda merasakan seolah-olah Anda sudah menjalani kehidupan itu. Tanamkan ide-ide ini dalam-dalam di pikiran Anda, lalu tuliskan deskripsi yang rinci tentang visi tersebut. Setelah Anda menuliskan visi Anda, luangkan waktu sejenak untuk menganalisisnya dengan cermat. Bandingkan apa yang Anda gambarkan dengan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Refleksi ini akan membantu Anda mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Jangan mencoba mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, seperti penampilan pribadi Anda. Cara Anda berpakaian, berjalan, dan menampilkan diri mengirimkan pesan yang kuat, bukan hanya kepada dunia tetapi juga ke alam bawah sadar Anda sendiri. Pikirkan tentang Cary Grant, itu bukan nama aslinya, tetapi dia memilih identitas itu dan membentuk dirinya berdasarkan hal tersebut. Dia pernah berkata, saya memainkan peran Cary Grant begitu lama hingga akhirnya saya menjadi Cary Grant. Inilah yang saya sarankan, mulailah menampilkan diri Anda dengan cara yang selaras dengan citra pemenang yang sedang Anda bangun. Sekarang, lihat lebih dalam ke dalam diri Anda. Bagaimana Anda melihat diri Anda? Ketika Anda memikirkan diri sendiri, apakah Anda melihat versi terbaik dari diri Anda, atau apakah Anda masih terjebak dalam citra lama yang terbatas? Kedua versi tersebut ada dalam diri Anda. Ini hanya masalah fokus. Selama masa transisi ini, Anda akan hidup dengan dua versi diri Anda, diri lama Anda dan diri baru Anda, seorang pemenang. Setiap kali Anda merasa terbatas, ingatlah citra baru Anda dan alihkan fokus Anda hingga Anda melihat versi yang lebih kuat dan percaya diri. Sekarang, lakukan ini, visualisasikan citra baru diri Anda. Jika Anda hanya berfokus pada bayangan, Anda akan melihat sesuatu yang negatif. Namun, dengan mengubah fokus Anda, bentuk yang lebih cerah dan indah akan mulai muncul. Inilah inti dari proses ini, memilih di mana Anda akan menempatkan perhatian Anda, mengubah apa yang Anda lihat, dan dengan demikian, mengubah apa yang Anda alami. Saat Anda mengamati, Anda mungkin menyadari adanya konflik antara aspek-aspek yang tampaknya berlawanan. Namun, jika Anda fokus pada area yang terang, Anda akan melihat sebuah guci atau vas, dan Anda bahkan bisa membayangkannya penuh dengan kedamaian dan harmoni. Bagaimana Anda melihat dunia Anda? Apakah tampak keras dan penuh tantangan, menuntut usaha tanpa henti, atau apakah Anda melihatnya dengan mata seorang pemenang, di mana ada kelimpahan dan peluang untuk semua orang? Seorang pemenang sejati tidak pernah berkonflik dengan dunia di sekitarnya. Dia menerima setiap situasi dan mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan. Semua ini dimulai dengan perubahan fokus. Sekarang, mari kita tinjau kembali keseluruhan proses.
Kita menciptakan sebuah visi. Kita menyadari bahwa kita mampu dan bersedia mencapainya. Kita mengembangkan sebuah rencana. Kita berkomitmen untuk mengikuti prosesnya, baik melalui video maupun rekaman audio. Kami telah menyelesaikan semua latihan dalam buku dan bekerja dengan tekun untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Sekarang, kami secara teratur membayangkan tujuan kami 3 kali sehari, dengan menghubungkan diri secara emosional dengan visi tersebut. Setiap kali kami mengulangi proses ini, kami menanamkan citra pemenang dalam alam bawah sadar kami. Seiring waktu, citra lama tentang diri kami melemah, sementara citra baru menjadi semakin kuat dan jelas. Transformasi ini menciptakan gambaran diri yang baru, yang akhirnya mulai tercermin dalam kehidupan nyata. Ketika Anda mencapai tahap ini, Anda akan melihat diri Anda sendiri dan menyadari bahwa Anda sedang menjalani impian Anda, menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Pada titik ini, Anda akan memahami bahwa apa yang Anda lihat hanyalah cerminan dari citra diri Anda sebagai seorang pemenang. Video ini telah memberikan pemahaman yang jelas tentang cara membangun citra diri seorang pemenang. Saya sangat menyarankan Anda mengikuti instruksi yang terdapat dalam buku latihan Anda dan mendengarkan rekaman audio setiap hari. Lakukan langkah-langkah yang disarankan, dan Anda akan melihat bagaimana dunia Anda berubah menjadi sesuatu yang luar biasa dan indah. Ingat kata-kata Emerson. Apa yang ada di depan Anda dan di belakang Anda tidaklah sebanding dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Teruslah mengembangkan citra diri yang sempurna sebagai seorang pemenang. Saya Bob Proctor. Terima kasih telah menonton. Suka dan komentar Anda sangat penting untuk membantu saluran ini menjangkau lebih banyak orang di YouTube. Kami juga akan sangat senang jika Anda berlangganan saluran ini, karena di sini kami selalu berusaha menghadirkan wawasan terbaik dari para pemikir paling sukses di dunia dalam hal pengembangan diri, keuangan, dan spiritualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.